Baik, kita mulai 1 menit lagi ya, di 13.35. Supaya nggak kesorean mulainya ya. Yang sudah hadir, nyalakan kameranya ya, supaya saya bisa menghafalkan kalian lagi. Oke, thank you. Ada Farah, ada Rian, ada Dika, siapa nih? Adi. Arbrian tadi saya lihat pertama kali masuk tuh. Ada Mas Ayu, oke, kameranya udah nyala. Winiko, oke, yang lain Hafiza, oke. Ya, kalau pakai kuota kameranya lumayan ya, tersedotnya. Saya pernah pakai tuh kuota 30 giga, semuanya Vicon saya sama anak-anak saya, udah tuh 2 hari habis saat wifi di rumah sedang bermasalah. Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua tetap dalam keadaan sehat ya. Saya tahu bahwa ini siang, kalian tadi baru saja selesai kuliah, capek pasti, duduk terus kan? Sekarang masih duduk lagi. Oke, hari ini saya nggak pakai scanner nulis-nulis ya. Kalau saya nulis-nulis itu pakai dokumen scanner namanya. Itu ternyata lumayan. Data yang dikirimnya banyak, besar ternyata ya. Saya nyoba pernah pakai kuota, langsung habis kuota saya. Jadi saya akan coba mengurangi itu supaya kalian juga nggak terbebani gitu ya. Baik, hari ini saya nggak pakai itu, nggak pakai dokumen scanner, jadi kuotanya juga nggak banyak, cuma pakai PowerPoint aja saya hari ini. Materinya juga nggak berat, materinya nggak berat. Materi yang agak berat mulai pekan depan, gitu ya. Baik, sebelum kita ngomongin materi itu, saya sedang share LMS untuk kelas kalian. Untuk pekan ini ada PR 3, isinya cuma 2 soal. Nah, silahkan dilihat-lihat dulu. Kalau nggak ngerti cara ngerjainnya, nah nanti setelah kuliah ini insya Allah nanti akan jadi ngerti ya. Cuma 2 soal aja, karena saya pengen kalian latihan. Kenapa sih Bu dikasih PR atau kuis setiap pekan gitu? Ya, nggak tahu, saya pernah bilang di kelas ini atau di kelas lain bahwa saya termasuk yang mempercayai bahwa ilmu itu kalau cuma didengar belum tentu kita paham. Nah, ilmu itu harus ditulis dalam bentuk catatan atau dengan mengerjakan studi kasus seperti ini. Itu akan lebih membuat ilmu itu nempel gitu ya, dan kita jadi lebih paham. Jadi tujuannya itu, bukan iseng-iseng ngerjain mahasiswa gitu, enggak. Saya pengen kalian paham ya. Baik, saya mau cek dulu kuis 4, kuis di pekan keempat. Ada beberapa yang kelewat ya. Ada beberapa yang terlewat ngerjainnya. Saya mau lihat dulu statistik nilainya. Oh, kok nggak ada di sini? Oh, wait, salah. Di sini. Dari statistik perolehan nilai ini, saya bisa dapat gambaran seberapa besar kalian memahami materi tersebut. Jadi ini berapa tuh? Nilainya 60-an ke atas ya. Yang di bawah 60 cuma 3 orang. Oke lah. Jadi secara umum saya anggap kalian paham ya. Nanti tinggal saya koreksi PR-nya untuk saya melihat seberapa besar kalian benar-benar memahami. Karena kalau kuis itu kan cuma pilihan ganda gitu ya. Kalau di PR 2 ini kalian nulis gitu ya. Baik. Cuma 35, cuma 34 yang ngisi. 34 orang. 35. Kalian berapa sih jumlah mahasiswanya? 35. Ada yang nggak bikin?
Ya, mulai pekan ini saya mengubah jenis submission, tidak lagi kalian menggunakan file ya, tapi langsung ditulis. Ini bisa nih langsung. Ini nggak pakai equation ya? Siapa ini? Ada equation ya? Kalian bisa nulis equation kok. Loh, kok jadi hilang? Oh, lagi loading. Loadingnya belum selesai ya. Loadingnya lagi lambat ini di sini. Kalian bisa tuh ya, bisa nulis equation kayak gini. Terus nanti ujian kalian juga akan seperti ini. Ujiannya menggunakan LMS. Ya, kalian mengisikan jawabannya langsung di LMS seperti ini, bukan kirim file. Nah, kalian beruntung karena termasuk yang awal saya wajibkan untuk berlatih menggunakan LMS dengan cara mengisikan jawaban langsung. Di sini ya, kalau yang belum tahu equation yang di sini nih, tanda akar sama tanda kayak kalkulator ini. Ini equation editor ya. Di sini juga dua ini pakai. Kalian bisa langsung ngisi di sini gitu ya, bisa. Terus, oh ada yang ngirim Google Drive. Belum bisa ya. Hamamul Adan. Latihan, Hamam ya. Ahdan, latihan. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Supaya nanti pada saat UTS, itu sekitar 3 minggu lagi dari sekarang UTS ya. Kalian sudah terbiasa. Dan nggak kaget lagi gitu. Oke, karena bayangkan, oh kayak gini juga bisa nih. Eh, Cuma khawatirnya kalau kalau kayak gini loadingnya jadi lama. Kalau kalian insert image gitu ya, menyisipkan image, loadingnya lama. Khawatir nggak tersampaikan ke saya, tuh kan? LMS-nya lemot ya ini ya. Ini gambar-gambarnya juga nggak kelihatan. Gitu. Oke. Eh, oke. Eh, Tetap fokus ya. Ini siang-siang. Saya tahu kalian capek, lapar, tapi harus kuliah analisis kompleksitas algoritma bersama saya. Tetap fokus sambil minum, sambil ngopi gitu boleh, sambil minum teh supaya seger, cuci muka biar ngantuknya hilang, boleh gitu. Baik, itu sekilas tentang kuis dan PR di pekan sebelumnya. Nah, di pekan ini sekali lagi ada satu PR di pekan kelima ya. Aduh, lambat LMS-nya nih. Kalian cek ada dua soal. Ada dua soal di situ. Ini internetnya nggak bersahabat sama sekali, LMS-nya nggak mau loading. Saya stop aja ya. Pokoknya kalian lihat ya, ada PR di situ. Eh, Harapannya nanti setelah kuliah ini kalian bisa mengerjakan PR tersebut. Hmm. Kenapa Bu nggak boleh pakai submission file? Di pengalaman saya mengoreksi kuis satu, di mana ada 3 soal esai, taruhlah kalian tuh 40 mahasiswa, 40 kali 3 file berarti 120. Sedangkan saya mengajar 3 kelas, berarti ada sekitar 40 kali 3, 120 kali 3 kelas, 300 sampai 400-an file yang harus saya download, harus saya cek satu persatu. Itu kan sangat riskan sekali filenya hilang gitu ya, atau enggak, atau ketelingsut bahasa Jawanya, enggak terkoreksi oleh saya secara tidak sengaja. Jadi saya nggak pengen itu terjadi gitu. Jadi kalau di LMS kan semuanya kelihatan, saya bisa langsung koreksi di situ. Lebih cepat ngoreksinya, karena bagaimanapun kalian pasti pengen uh, apa yang kalian kerjakan itu dapat feedback kan, dapat feedback, dapat nilai supaya kalian tahu yang mana salahnya gitu kan. Maka ya kami, saya dan dibantu asisten berusaha untuk gimana caranya supaya bisa ngoreksi cepat. Gitu ya. Baik, saya stop sharing yang LMS. Kita mulai masuk ke uh, materi hari ini. Sebentar ya. Gimana caranya?
materi hari ini itu judulnya ada di, saya belum share ya. Saya share dulu. Bahasan kita hari ini cukup santai, tapi serius sedikit. Enggak susah, enggak banyak ngitung. All by logic. Tapi saya ingin mengenalkan satu istilah baru hari ini ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pentingnya efisiensi dari algoritma. Nah, yuk, ini adalah slide kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Sip. Nah, sampai dengan pekan kemarin, sampai dengan PR di pekan kemarin juga, kalian sudah sampai di tahap ini, yang di kuning ini. Membuktikan kebenaran. Jadi dari seluruh rangkaian membangun solusi menggunakan algoritma dalam rangka problem solving. Nah, setelah merancang algoritma, kalian kemarin sudah membuktikan kebenaran algoritma, udah tahu caranya ya. Nah, kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menganalisis algoritma. Nah, kenapa pada saat proof correctness ini kalian hanya sekedar membuktikan algoritma itu benar atau salah. Cukupkah itu ketika kita membangun aplikasi, yang penting nilainya keluar, yang penting outputnya benar gitu. Cukupkah? Nah, ternyata tidak. Kita harus tahu seberapa cepat algoritma tersebut dieksekusi. Kalian pasti nggak suka kan kalau dapat apps, habis download apps, tapi apps-nya itu lambat banget. Kayak LMS yang sekarang itu. Lambat banget loadingnya. Pasti nggak suka. Terus, iya sih aplikasinya itu bisa mengeluarkan output yang benar. Tapi output yang benar itu dia ternyata makan memori banyak banget. HP kita jadi lemot gitu ya. Terus sekian jam baru keluar hasilnya. Pasti nggak mau. Nah, supaya itu nggak terjadi, nah kita masuk ke yang namanya analisis algoritma. Tujuannya apa sih di sini? Nah, kalau yang di kotak kuning, proof correctness itu tujuannya adalah membuktikan algoritma itu benar atau tidak. Nah, di analisis algoritma ini kita ingin membuktikan apakah algoritma itu efisien atau tidak. Gitu. Efisien nggak sih? Gitu. Nah, contoh ya saya berikan ya. Ini contoh yang kalian semua sudah tahu. Saya punya algoritma, ini adalah algoritma binary search. Misal saya punya array di sini. Array terdiri atas 7 elemen. 1, 2, 3, 4. Salah. Salah, bukan ini array yang mau saya bikin. Salah. Misal saya punya array seperti ini. 9, ini 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya punya array S yang terdiri atas 7 elemen seperti ini. Kalau saya pakai sequential search, terus saya ingin mencari apakah X nilainya yang nilainya adalah 55 ada pada S, berapa kali saya harus melakukan pencarian? Maksudnya pencarian gimana, Bu? Berapa kali saya harus melakukan operasi perbandingan? Maksudnya apa tuh operasi perbandingan kayak gini? Pada saat di algoritma sequential search, pada dasarnya saya akan membandingkan dengan tiap elemen kan. Pada saat S yang ke-1, S1, saya akan bandingkan dengan X. Sama nggak 55? Oh, enggak. Maka saya bandingkan S yang 2 dengan 55. Sama nggak? Oh, kalau enggak, dan ini seterusnya. Sampai selesai. Nah, pertanyaan saya, berapa kali saya melakukan pengecekan seperti itu? 7, 8, atau 6? Berapa kali? 6, 7, atau berapa? 7. 7.
Faiz 7 katanya. Farah 7. Gak ada yang jawab 8 nih. 7, Bu. 7. Oh. Kenapa bukan 8? Karena arraynya hanya berisi 7 angka. Karena arraynya hanya berisi 7 angka. Betul, sebentar. Tadi yang ngomong siapa nih? Saya nggak bisa lihat mukanya. Tadi ketutup. Siapa tadi ngomong? Fiona, Bu, mohon maaf, kameranya sedang bermasalah, jadi nggak bisa menghidupkan kamera. Oke, thank you. Jadi saya pakai 2 monitor sebenarnya, 1 laptop sama 1 monitor. Cuma semuanya ketutupan. Saya kalau lihat slide, sebentar saya pindah dulu ya. Supaya saya tetap bisa lihat kalian. Ini dia. Oke, nah gini cakep. Saya udah bisa lihat ekspresi dari mahasiswa yang sedang saya ajak ngobrol di kuliah ini, gitu ya. Baik, kalian sudah tahu kalau menggunakan sequential search, saya membutuhkan 7 kali pengecekan ya, seperti ini. Pengecekan yang saya maksudkan pada dasarnya adalah saya membandingkan tuh nilai X dengan nilai S, tiap elemen pada nilai S. Saya membandingkan. Membandingkannya kayak gimana? Kayak gini nih. Yang saya kasih garis merah di algoritma binary search. Apakah X sama dengan S yang ke I gitu ya. Nah, coba perhatikan, itu adalah sequential search. Coba perhatikan algoritma binary search tersebut. Kalau saya pakai algoritma binary search, berapa kali operasi perbandingan itu dilakukan? Sampai akhirnya saya mengetahui bahwa, oh, X itu nggak ada di array tersebut. Berapa kali? Setengahnya, Bu. Setengahnya berapa? 3,5? 3, 4, atau 2? 2. 2. Yang lain? Menarik nih. 2, 3, atau 4? Ini nanti akan mengarah ke efisiensi ya. Kita akan sedang membahas efisiensi. Saya kasih contoh yang sederhana ini. Saya pengen kalian paham dulu di sini, baru nanti kita ngomong yang keren-kerennya, istilah yang keren-kerennya, kompleksitas waktu, semua. Tapi sebelum itu kita ngomong di sini dulu. Berapa? 2, 3, atau 4? Oh iya, 2, Bu. Berapa tadi yang jawab? Siapa? Nggak dengar. 2, Bu. 2. Rifki, Atiko 2 katanya. Masih belum benar. 4. 4. Siapa tadi? Fiona ya? Ya, Bu. Kalau 4, mana aja Fiona? Yang di tengahnya dulu, yang mid. Bentar ya. Habis Saya kasih tanda ya. Saya kasih tanda biru. Yang tengahnya berarti berapa? 12. ya, Terus habis itu kemana? antara ke kanan atau nggak ke kiri. Karena 55 berarti ke kanan ya. Iya, ke kanan. Berarti yang berikutnya yang diakses yang mana yang dibandingkan? Yang 18-nya. 18. Berikutnya? Ke 25. Yakin? Terus 32 gitu ya. Iya. Yang lain? Lihat algoritmanya. Algoritmanya ini nih. Ayo, perhatikan baik-baik. 4 benar nggak? Ayo. Kalau kalian nggak bisa di sini, agak susah ke depannya nanti. Kita beresin ini dulu. 4 salah ya? Salah atau benar 4? Bukan, Bu. Bukan, Bu. Bukan 4. Oke, berapa dong kalau kayak gitu? 3. 3. 3. Yang bilang 3 tadi? Satu orang. Nah, kalau Bu. jawab harus kasih penjelasan ya. Siapa tadi? Ya, Bu. Dika. Oh, ya Dika. Pertama di 12 ya, terus kemana lagi? Ke ini, ke kurang dari midnya, ke 9. 9. Ke kiri. Yang dicarikan 55, Dika. Saya ke kanan. Ke kanan, berarti yang mana? 18, 25, 25, 18. Oke, habis itu berapa lagi? Ke kiri, Bu. Bukan di 18. Berapa tuh? Ke 9. 9. Terus?
Udah? Udah, nggak ada. Iya. Oh, ada jawaban lain. Kita lihat jawaban lain. Sengaja saya pelan-pelan ya, karena esensi dari efisiensi itu di sini. Bentar, saya hapus ya. Ini salah, Dika. Kenapa? Ketika kita coba lihat algoritmanya, ketika sudah di 12, maka kita ambil yang di sisi sebelah kanan array itu. Dan kita nggak akan balik lagi ke kiri. Kalau di kanan, kita di Oh, iya, Bu. kanan terus gitu ya. Karena angkanya 55, dan ini kan terurut, membesar ke kanan. Baik, kita lihat alternatif jawaban berikutnya di kolom chat siapa nih? Iya, Bu, kayak Rian. Oh, 12, 25, 32. Coba kita lihat. Benar nggak tuh 12? Pelan-pelan aja ya. Oh iya, riuh ini. Gimana cara saya ngapus? Ini dia 12, 25, 32. Kita cek ya. Kita cek algoritmanya. Pertama, N saya adalah 7. N saya 7 kan? N saya adalah 7. Kemudian indeksnya mulai dari 1. 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 7. Gitu ya. Kemudian saya mulai masuk ke dalam loop. Low-nya adalah 1, high-nya adalah 7, dan location-nya belum ditemukan, maka mid adalah low ditambah high. Saya cek ya, nilai mid pada iterasi ke-1 adalah 1 ditambah 7 dibagi 2. 1 tambah 7, 8 dibagi 2, 4. Maka kemudian saya membandingkan apakah X sama dengan S yang ke mid. Berarti benar ya ini ya, elemen keempat. Kemudian jika jika ternyata enggak, apakah X sama dengan mid? Oh, ternyata enggak. Yang ini kan yang S keempat itu 12, bukan 55. Nah, kalau enggak, maka kita akan masuk kemana? High atau low? Low-nya ya diubah ya. Kita kan mau nyari yang sebelah kanan kan? Low-nya kita ubah. Nah, low yang 1, low di iterasi ke-1 akan menjadi mid ditambah 1, jadi 5. Yang mana tuh? Low-nya jadi 18. Yang ini ya, 5. Terus kita masuk lagi ke loop iterasi kedua. Apakah low, yaitu 5 tadi, masih kurang dari sama dengan 7? Oh betul, masih kurang, kita masuk ke loop. Kemudian mid yang kedua, mid pada iterasi 2, berubah menjadi berapa tuh? Low yang baru adalah 5 ditambah high 7. 6. Ditambah 7 dibagi 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Berarti berapa tuh? Kita cek ya, X sama dengan S yang ke mid, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ya? 25 ya. Terus, apakah ternyata enggak nih? Enggak sama dengan S yang ke mid, maka kita cari yang ini, low-nya berubah lagi. Low-nya berubah menjadi mid ditambah 1. Mid-nya adalah 6 ditambah 1, 7. Nah, masuk lagi ke iterasi ketiga, karena low-nya yang sekarang adalah 7, masih kurang dari atau sama dengan 7. Mau saya hilang. Nah, di mid yang ketiga, di sini ya, mid ketiga adalah low tambah high bagi 2, 7 tambah 7 dibagi 2 adalah 7. Nah, di sini dia membandingkan dengan elemen yang ke-7, jadi 3 kali ya. Nah, coba bayangkan, sequential search dia membandingkan sebanyak 7 kali. X dibandingkan dengan S yang ke mid itu sebanyak 7 kali. Sedangkan operasi pencarian tadi ya, pengecekan atau pembandingan istilahnya, sedangkan binary search itu cuma 3 kali. Lihat, separuhnya ya, kurang dari separuhnya. Ini efeknya apa sih? Efeknya apa? Kalau 1 kali operasi perbandingan itu butuh waktu 5 detik misalnya, maka 5 kali 7 kan 35 detik. Bandingkan dengan 5 kali 3 cuma 15 detik. Lebih cepat kan? Gitu. Nah, kalau angkanya jumlah elemennya cuma 7 gini nggak begitu kelihatan. Kita lihat, ini dia, pada saat ukuran array-nya gede banget. Ini dia. Lihat pada saat ukuran array-nya 1 juta, jumlah elemen 1 juta. Sequential search, ini dia. Jumlah
operasi perbandingannya, jumlah perbandingan yang dilakukan sebanyak 1 juta juga. Tapi kalau pada binary search sebanyak 21. Demikian seterusnya ya. Ini binary search juara untuk kasus ini. Nah, pertanyaan saya, nanya saya sebentar. Sebelum saya nanya, ada yang nanya sampai di sini? Bisa difahami ya ilustrasi ini ya? Nah, sekarang saya nanya deh. Ini kan tampaknya kayaknya sequential search ini kalah nih. Apakah memang benar sequential search itu nggak berguna sama sekali? Udah pakai binary search aja mulai sekarang, nggak usah lagi pakai sequential search gitu. Gimana? Enggak, Bu. Masih Kalau berguna. tidak urut pakai sequential. Tidak urut. Iya. Kalau tidak urut pakai sequential search, betul. Ini binary search dia juara ya, dia menang karena lihat array-nya terurut. Mau ascending, mau descending, binary search lebih juara. Karena dia nyarinya itu kan di separuh bagian yang sudah pasti nilainya itu naik atau menurun. Tapi kalau misalnya ini algoritma array-nya acak, isinya acak nggak terurut, kalian pakai binary search nggak akan bisa nemu solusi. Gitu ya. Nah, tapi harus pakai sequential search. Betul ya, kebayang ya? Oke. Saya lanjut ke ilustrasi kedua untuk menunjukkan seberapa pentingnya efisiensi dari algoritma itu dibutuhkan. Baik, ini adalah algoritma Fibonacci yang akan mengembalikan bilangan Fibonacci yang ke n. Perhatikan, ini adalah versi rekursif. Kemudian satu lagi saya punya versi iteratif. Dua algoritma ini, dua macam bentuk algoritma Fibonacci ini, baik rekursif maupun iteratif, kalian sudah pernah lihat di soal-soal PR ya. Nah, ini saya pengen ngasih tahu bahwa, pengen ngasih lihat, coba perhatikan. Kita lihat versi rekursif. Versi rekursif ini, flip, rekursif ya, dipanggil lagi fungsinya di dalam badan program. Lihat, kalau saya misalnya memasukkan n sama dengan 5, yaitu saya pengen mencari bilangan Fibonacci yang kelima, maka yang dilakukan adalah dia akan menghitung fib 4 yang ditambah dengan fib 3, gitu kan? Lihat di sini. Fib 4 ditambah dengan fib 3. Nanti di fib 3 dia akan ngitung rekursif lagi kan? Fib 1 dan fib 2. Sama fib 4 juga fib 2 dan fib 3. Demikian seterusnya sampai dia ke nilai basis pada saat n sama dengan 1 dan 0, maka dia akan berhenti. Pohon ini mengilustrasikan jumlah proses yang dipanggil oleh algoritma Fibonacci versi rekursif. Lihat, ada 15 kali komputasi fungsi tersebut dipanggil. 15 ya, memanggil fungsi itu mahal. Memanggil metode, memanggil prosedur itu kan mahal karena di dalamnya itu kan banyak operasi ya. Gitu. Ini lihat 15 kali. Tapi perhatikan kalau versi iteratif. Kalian juga sudah tahu, versi iteratif itu cuma kayak gini. Nah, versi iteratif. Misal saya masukkan n-nya 5, lihat, saya cuma mengembalikan f yang ke-4 ditambah dengan f yang ke-3. F ini apa kira-kira? Array ya. F ini adalah array of Fibonacci numbers. Nah, di versi iteratif, saya tinggal mengeluarkan isi array saja. Saya nggak memanggil fungsi. Ini yang membuat Fibonacci versi iteratif jauh lebih efisien dibanding versi rekursif. Kayak gimana sih Bu efisiennya? Kita lihat di sini. Ini adalah contoh perbandingan waktu eksekusi Fibonacci rekursif versus iteratif. Kita lihat kalau misalnya bilangan Fibonacci-nya ada 120, lihat kalau saya cuma pakai iteratif, saya cuma butuh waktu kurang dari 1 detik. Kurang dari 1 detik langsung bisa dapat. Nah, sementara kalau saya pakai versi rekursif, lihat. 36 tahun baru selesai ngitungnya.
Ini ada di buku ya, ada di bukunya Neapolitan. Kalian bisa cek di situ. Ini bukan saya yang ngarang, bukan. Nah, kenapa bisa kayak gini? Si rekursif ini kan tadi dia manggil fungsi. Fungsinya dipanggil lagi gitu kan. Sementara di iteratif dia nggak manggil fungsi, dia cuma manggil array, ya kan? Ini lihat, dia cuma akses F. F ini apa sih? F ini adalah array. Effort atau upaya di iteratif itu hanya pada saat dia membangun array Fibonacci-nya ini, yang ternyata jauh lebih singkat dibanding Fibonacci yang rekursif. Ya kan? Dia harus bikin array-nya ini dulu kan. Baru nanti bisa diakses di sini kan. Kalau F-nya ini nggak ada, array of bilangan Fibonacci nggak ada, maka dia nggak bisa, yang di sini, yang saya kasih tanda panah biru ini nggak bisa dilakukan. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kebayang ya? Jadi kalau selama ini kalian berpikir bahwa yang penting program yang kalian buat itu bisa jalan, di-compile nggak error, gitu. Di-compile nggak error artinya sintaksnya benar. Terus ketika di-run dikasih data, maka outputnya bisa keluar dengan benar. Itu nggak cukup ternyata ya. Bagaimanapun nantinya, kalian tetap harus memperhatikan aspek efisiensi dari algoritma yang kalian desain, gitu. Jadi nggak bisa asal yang penting benar nggak gitu ya. Ya kalian bikin aplikasi bagus, tapi aplikasinya lemot, loadingnya lama, ya orang juga nggak suka kan. Gitu. Itu sebabnya contoh nyata yang masih rada-rada baru. Kalau kalian nanti coba googling, ada library deep learning namanya TensorFlow. Yang pernah dengar atau yang tertarik dengan deep learning, nanti kalian tingkat berapa sih? Tingkat berapa sih? Tingkat 2 ya. Nanti tingkat 3 dapat mesin learning, lupa saya. Di situ ada yang namanya deep learning, ada library namanya TensorFlow dalam Python yang bikin Google. Kurang dari 5 tahun lalu itu ada. Zaman saya waktu S3 itu baru-baru muncul. Sekarang muncul library baru juga namanya TRAX, TRAX. Itu adalah lebih cepat dibanding TensorFlow. Siapa yang bikin? Google juga. Gitu. Jadi keinginan untuk memiliki algoritma yang lebih efisien dari sebelumnya itu tetap ada. Lebih cepat, lebih hemat memori, itu pasti ada. Gitu ya. Itu jadi yang kalian pelajari ini bukan hal yang sia-sia. Baik, ada pertanyaan? Nggak ada? Apa yang kalian pahami? Jadi efisiensi itu penting ya. Nah, jika kalian sampai di sini, saya berharap kalian sudah paham kenapa sih efisiensi itu penting. Nah, sekarang kalau kalian sudah mengetahui bahwa efisiensi itu penting, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah efisiensi ini satuannya apa, gitu kan? Kalau misalnya kalian menentukan beras itu beratnya sekian kilogram, tinggi badan itu sekian sentimeter, atau panjang jalan itu sekian kilometer gitu. Nah, efisiensi algoritma ini dinyatakannya dalam apa, gitu kan? Kita nyebutnya pakai apa? Nah, nyebutnya pakai ini. Kita menggunakan istilah kompleksitas waktu. Jadi, tingkat efisiensi dari suatu algoritma itu dinyatakan dalam bentuk kompleksitas waktu. Gitu. Sebelum nanti mulai minggu depan kalian akan belajar gimana cara ngitung kompleksitas waktu, sekarang belum ya. Hari ini saya baru mengenalkan dan memberikan ilustrasi sederhana bagaimana ini digunakan. Gitu. Nah, kompleksitas waktu ini rumusnya kayak gini. Tiba-tiba dikasih rumus. Yang pada dasarnya kompleksitas waktu N ini adalah jumlah ukuran masukan. Kalau di contoh array tadi adalah jumlah elemen pada array, gitu ya. Nah, ternyata kompleksitas waktu atau tingkat efisiensi dari algoritma itu
berbanding lurus dengan, nah ini, yang saya kasih lingkaran biru, lingkarannya biru semua. Yang saya kasih lingkaran merah, berbanding lurus dengan CN, C besar N. Yang mana CN adalah, lihat, jumlah operasi dasar dieksekusi. Operasi dasar, tadi ada contohnya ya, kalau di sequential search dan binary search, yang dimaksud operasi dasar itu adalah operasi comparison, operasi perbandingan. Kalau pada Fibonacci adalah operasi penjumlahan. Tadi ya, F I-1 ditambah F I-2. Nah, ini adalah kompleksitas waktu atau efisiensi algoritma. Gitu. Udah tuh, kompleksitas waktu cuma segitu, efisiensi algoritma itu cuma itu, dinyatakan dalam bentuk kompleksitas waktu. Tapi sebentar ya. Apakah efisiensi dari algoritma itu coba hanya dihitung dari waktu eksekusi saja? Menurut kalian gimana? Yang penting cepat. Kompleksitas waktu ini kan yang penting cepat, kan? Harus cepat algoritmanya. Memori harus diperhatikan nggak? Iya. Memori harus diperhatikan. Jadi yang namanya efisiensi itu ada dua. Dari sisi memori, storage, dan dari sisi waktu. Efisiensi itu dua ini. Jadi kita pengen, bagaimanapun orang tuh pengen bikin aplikasi yang waktu eksekusinya cepat atau kompleksitas waktunya rendah, ya kan? Kalau kompleksitasnya tinggi, itu artinya kan ruwet banget, susah banget, jelimet banget. Sesuatu yang jelimet itu kan biasanya lama dieksekusi. Jadi kita pengen yang kompleksitas waktunya itu rendah, gitu kan? Nah, selain itu ada juga yang namanya efisiensi memori. Tapi yang kalian pelajari di sini hanya, ini dia, kompleksitas waktu saja. Gitu. Udah tuh. Gitu ya. Nah, baik, saya berhenti dulu di sini karena setelah ini ada studi kasus. Jadi ini adalah rangkuman dari apa itu efisiensi algoritma. Nah, di sini ya. Jadi pada dasarnya efisiensi algoritma itu adalah menghitung jumlah operasi dasar dieksekusi dalam algoritma tersebut berdasarkan ukuran input N. Gitu. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Yang disimbolkan dengan Tn, ada rumusnya di situ ya. Tn adalah simbol untuk kompleksitas waktu. Ini simbolnya bukan sama dengan ya, tapi ada keriting-keritingnya, aproksimasi COP kali CN. Nah, CN ini adalah jumlah operasi dasar dieksekusi, sedangkan COP itu adalah waktu eksekusi untuk operasi dasar. Perhatikan, waktu eksekusi ini biasanya sangat bergantung pada hardware. Komputernya kayak gimana speknya gitu. Nah, karena yang kita bahas adalah algoritma, kita tidak memperhatikan COP ini dulu gitu, kecuali dalam problem yang kalian harus selesaikan dinyatakan kemampuan eksekusi dari suatu komputer gitu ya. Baik, sampai di sini bisa difahami ya? Bisa ya? Oke. Lalu saya pengen ngecek dulu nih sebelum saya lanjutin ke problem solving sederhana. Baik. Jadi silakan kalian tuliskan jawabannya di kolom chat. Pertanyaannya adalah siap-siap. Pertanyaannya adalah refleksi ya. Jadi saya berhenti, saya nanya dulu ke kalian supaya kalian juga apa sih sebenarnya tadi yang dibahas barusan beberapa menit belakangan gitu ya. Jadi apa sih prinsip dari efisiensi algoritma itu? Yang kalian pahami, bebas. Prinsipnya apa sih? Apa sih efisiensi itu? Analisis algoritma itu kan pada dasarnya menghitung efisiensi algoritma. Nah, efisiensi algoritma itu apa sih? Tulis ya di
kolom komen. Saya ambil minum dulu. Kalau kamu nggak pengen masuk, kamu pakai earphone. Kalau orang lain nggak akan masuk. Karena dia yang menerima dari earphone aja. Kan udah bilang pakailah earphone. Suara yang lain nggak akan masuk. Oke. Oke, thank you atas jawabannya. Efisiensi algoritma. Algoritma bukan hanya menghasilkan output yang benar, tapi dapat diproses dengan waktu yang cepat. Oatmeal. Hafiza tidak memakan waktu dan memori yang banyak. Betul. Dika. Betul. Mas Ayu, proses algoritma tidak membutuhkan banyak waktu. Betul. Algoritma tidak terlalu kompleks, namun masih dengan output yang benar. Nah, tidak terlalu kompleks itu yang nantinya diistilahkan dengan kompleksitas waktunya adalah rendah, gitu ya. Istilah yang digunakan adalah kompleksitas waktu. Kayak tinggi badan itu pakai dihitung dalam sentimeter gitu, berat badan dihitung dalam kilogram. Nah, kalau efisiensi algoritma itu kita menggunakan istilahnya kompleksitas waktu, gitu ya. Nanti ada linear, polinomial, faktorial, itu nanti minggu depan. Nah, itu adalah satuan-satuan untuk kompleksitas waktu, efisiensi algoritma gitu ya. Tita, fleksibilitas, Rifki. Oke, Rizky Nugraha, Rifki Atiko, Winiko. Tidak memakan banyak waktu dan memori, betul. Farah, berjalan dengan cepat dan membutuhkan memori seminimum mungkin. Oke. Denny, Bima, Gian, Rahmatia. Oke, kalian sudah nangkap ya makna dari algoritma yang efisien. Alhamdulillah, algoritma yang efisien itu. Oke, Azril, Rian, Adi Rahmatullah, Fahriza, Indra Deva, Jose Fernando, Faiz, Fiona, Hanafi, Hanif, Anthony, Kian. Oke, thank you. Oh ya, betul. Dari jawaban-jawaban kalian, saya menyimpulkan bahwa kalian sudah paham ya. Kalian sudah paham. Kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Nah, kalau gitu yang paling efisien itu yang kayak gimana sih, Bu? Oh, gitu ya pertanyaan berikutnya. Yang paling efisien itu algoritma yang kayak gimana? Nah, coba perhatikan di rumus sederhana itu yang ada di layar kalian. Lihat bahwa jumlah Cn ini kan pada dasarnya adalah fungsi ya. Fungsi terhadap N. Fungsi terhadap ukuran masukan atau data kalau dibilang. Datanya berapa banyak? Kalau array, kalau kita bilang data pada array adalah ya jumlah elemen array-nya berapa banyak kayak gitu. Itu berarti fungsi terhadap N. Kalau kita ngomongin fungsi, maka kira-kira si Cn ini bentuknya itu macam-macam. Bisa linear, bisa polinomial, misalnya bisa kuadrat,
bisa pangkat 3, bisa faktorial, dan lain sebagainya. Macam-macam. Ini adalah bentuk-bentuk dari CN. Minggu depan ya kalian belajar ini. Hari ini kalian belum mengenal ini dulu. Gitu ya, ini adalah CN. Saya senang kelas ini, dari 3 kelas yang saya ajar, yang termasuk paling aktif. Terus cepat nangkepnya gitu. Saya senang saya. Jadi kalau kalian cepat nangkep, maka saya larinya juga lebih cepat gitu ya. Saya ngajar juga lebih cepat. Tapi kalau kalian nangkepnya agak lambat, saya juga pelan-pelan lagi. Ya, saya biasanya menyesuaikan dengan kelas. Gitu. Baik, kita lanjutin ya. Contoh, misal saya punya algoritma yang CN-nya bentuknya kayak gitu tuh. CN tadi kan fungsi terhadap N ya. Dengan N adalah ukuran masukan atau ukuran data. Karena dia fungsi, pasti bentuknya seperti ini kan, fungsi terhadap N. Setengah N kali N-1. Nah, pertanyaannya adalah, berapa kali waktu yang diperlukan oleh algoritma tersebut, berapa kali lebih lama? Jika ukuran inputnya saya buat 2 kali lipat. Saya perbanyak 2 kali lipat. Berapa kira-kira jawabnya? Logika umum adalah, ya udah Bu, kalau ukuran datanya dibuat 2 kali lebih banyak, ya kan? Berarti waktu eksekusinya juga 2 kali lebih lama, gitu kan? 2 kali lebih lama, gitu kan? Tapi lihat, ini kan ada N kuadrat nih. Nggak bisa kayak gitu, kan? Nggak bisa kayak gitu. Jadi ada prinsip dulu ini. Untuk ukuran N yang ekstrim besar, kita hanya perlu memperhatikan suku dengan order dominan. Contohnya gimana aja? Nah, saya kasih di sini. Setengah N kali N-1 saya jabarkan jadi setengah N kuadrat minus setengah N. Pada dasarnya yang nanti akan kita perhatikan hanya yang bagian kuadrat saja, yaitu suku yang ordernya dominan. Maksudnya apa? Contoh, anggaplah N-nya itu 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu 1000 ya. Kalau saya masukin CN dengan N-nya adalah 10 pangkat 3, CN, dia akan menjadi berapa tuh? Setengah kali 10 pangkat 6 minus setengah kali 1000. 10 pangkat 6 berapa sih? Sejuta ya? Sejuta dibagi 2, 500.000. 500.000 dikurangi 500, 4 juta sekian. Ini hampir nggak kelihatan ya, ini hampir nggak signifikan. Apalagi kalau N-nya lebih gede lagi. Maka di sini disebut untuk ukuran N yang ekstrim besar, pada dasarnya yang kita perhatikan hanya yang sukunya paling besar. Ini gitu ya. Jadi yang ini kita abaikan. Gitu. Jadi kalau kita ngitung kompleksitas algoritma itu, cukup lihat yang paling besar tuh yang mana sukunya, ordernya. Gitu ya. Terus, nah untuk menjawab ini, coba perhatikan solusi. Sudah ada di slide, di LMS juga sudah saya share. Saya hapus dulu ya. Jawabannya ada gampang banget. Karena T-nya saya berbesar jadi 2 kali lipat, maka jadi 2N ya. Rumusnya adalah COP kali CN. Ini adalah CN. Lihat ini jadi 2N. Sedangkan di sini adalah setengah N kuadrat. Maka saya dapat nilai 4. 4 itu artinya apa? Nilai 4 itu artinya apa? 4 kali lebih cepat, Bu. Lebih cepat atau lebih lama? 4 kali lebih lama, Bu. Lama, Lebih lama ya, lebih lama. Lebih lama, Bu. Lebih lambat ya, 4 kali lebih lambat. Lihat, meskipun saya perbanyak datanya 2 kali lebih banyak, ternyata waktu eksekusinya tidak kemudian jadi 2 kali lebih lama juga. Tapi bergantung pada CN, fungsi CN-nya seperti apa. Nah, coba. Kalau misalnya CN-nya kayak gini, CN-nya misalnya adalah N. Kalau saya perbesar ukuran datanya, saya perbanyak ukuran datanya jadi 2 kali lebih banyak, T2N-nya berapa? Dua N, Bu. 2N. 2N, Bu. 2N. T2N-nya adalah 2 kali dari T
TN yang sebelumnya kan. Kalau ini kan bisa saya tulis sebagai T pada 2N atau kompleksitas waktu pada ukuran 2N itu aproksimasi 4 kali TN yang sebelumnya. Ya gitu kan? Saya ubah jadi kayak gini. Oh, dia lebih lama 4 kali, lebih lambat 4 kali. Gitu. Ya, sangat bergantung pada N dan seperti apa fungsi Cn-nya. Ini beda cerita kalau misalnya Cn-nya ini N faktorial ya. Beda cerita lagi. Atau N log N, kayak gitu beda lagi. Bisa difahami ya? Jadi kesimpulannya ini adalah algoritma tersebut membutuhkan waktu 4 kali lebih lama jika ukuran input berukuran 2 kali ukuran semula. Kayak gitu. Saya difahami ya? Oke, saya kasih waktu beberapa detik untuk kalian memahami slide ini. Yang nggak paham, boleh nanya. Kuliah kita hari ini nggak lama, tinggal 1 slide lagi, habis itu udah. Dan hari ini nggak susah-susah. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya yang nanya. Nah, seperti biasa kan, kalau kalian nggak nanya, saya yang nanya. Saya mau ngecek dulu. Saya mau share Jamboard. Sebentar, lagi creating. Kalian dapat nggak linknya? 30. Kalian bisa edit. Ini papan tulisnya. Udah dapat? Lagi di jalan. Udah dapat ya? Papan tulisnya. Oke. Saya tulis dulu. Saya punya TN saya adalah seperti ini tadi. TN approximate adalah salah. Bukan ini maksudnya. Misal CN-nya adalah CN. Tadi masih setengah N kuadrat ya, setengah N kuadrat. Nah, pertanyaan saya, bagaimana T pada saat saya perbesar N-nya menjadi 100 kali lipat, dan atau saya perbesar jadi 8 kali lipat. Yuk, kerjain di Jamboardnya situ. Berapa tuh? Diketahui CN-nya adalah setengah N kuadrat. Bu, maaf. Hmm, Boleh minta linknya lagi, Bu. Tadi ke close, keluar. Gimana caranya share link-nya? Oh, ini dia. Wait. Udah dapat belum? Belum ada, Bu. Lagi di jalan kayaknya. Bentar ya. Saya copy aja, saya taruh di chat ya, di kolom chat. Udah ada, Bu. Makasih. Oke. Coba. Saya pengen tahu ya kalian tuh paham atau enggak gitu. Kalau kalian nggak pahamnya sebelah mana. Setengah kali 100 N kuadrat. Itu kayaknya kalian juga bisa bikin Jamboard yang lain deh, ke next-nya gitu. Biar nggak numpuk-numpuk tulisannya sama yang lain ya. Setengah 64 kuadrat. Tuh ada yang udah ngasih jawaban. Kalau kalian nggak setuju, bikin lagi. Ya.
Berapa tuh? Yang mana nih jawabannya? Setengah N kuadrat. Oh, udah masih bikin. Yang udah selesai mana? Oke. Tiba-tiba jadi kayak baru belajar nulis ya. Tulisannya nggak bagus. Ayo, berapa? Saya tunggu. Ada yang udah bener, ada yang belum. Bisa dihapus kalau misalnya merasa ini kayaknya salah. Saya coba ngitung ulang lagi. Ini ngitungnya nggak susah ya, nggak butuh yang jelimet-jelimet ngitungnya enggak. Coba perhatikan baik-baik. Udah? Ini frame. Oh, oke, yang nomor 1. Baik, ini udah benar yang di Jamboard pertama. Yang nomor 2, oke. Bukan setengah kali 6, 4 ya. Setengahnya kan hilang ya, atas bawah. Setengahnya kan jadi hilang kan? Jangan lupa, setengahnya jadi hilang. Intinya jawaban sudah dibaca itu sudah benar. Lihat lagi, setengahnya kan hilang, saling meniadakan. Nah, kayak gini nih, setengahnya hilang atas bawah. Gitu. Jadi pentingnya menulisnya lengkap. Jangan lupa setengahnya hilang. Kan ditanyain berapa kali lebih lama. Berapa kali lebih lama itu berapa kali lebih lama dari yang awal. Sebentar. Ini kok tulisannya bisa bagus gini? Pakai apa ini? Oke, jadi bisa nulis sendiri-sendiri ya. Nah. Oke, jadi saya lengkapi. Nah, betul, ini jadi 10 pangkat 4 dari TN. Nah, ini juga 64
TN. 64 lebih lama dari yang sebelumnya. Sebelumnya itu apa? Sebelumnya kan TN algoritmanya ya. Kompleksitasnya adalah TN. Ini juga. Jadi selalu menyebutkannya seperti ini. Gitu. Hati-hati yang ngitungnya ya. Ngitungnya nggak susah, tapi perlu hati-hati aja. Oke, sampai di situ berarti kalian sudah paham. Saya akan lanjut ke ke next slide. Slide terakhir. Slide terakhir. Bisa ya. Main-main jambornya nanti bisa main lagi. Enaknya pakai stylus supaya tulisannya bagus. Baik, ada dua algoritma sorting yaitu insertion sort dan merge sort yang nilai CN-nya memenuhi fungsi yang satu n kuadrat, satu lagi n log n. Nah, tadi kan kalian sudah dikenalkan dengan kondisi CN yang n kuadrat gitu ya, kuadrat. Fungsi kuadrat. Nah, sekarang ada fungsi yang lain nih. Pertanyaannya masih sama. Kalau ukuran inputnya diperbesar 2 kali lipat, nah dinaikkan 2 kali ukuran sebelumnya, nah, berapa kali lebih lama waktu yang diperlukan masing-masing algoritma. Nah, ternyata kayak gini. Hitungnya sama kayak tadi. Lihat, kalau insertion sort, saya kasih lingkaran. Mana lingkaran? Ya. Fungsi kuadrat dia menjadi seperti ini, lihat. Caranya sama. Kalau merge sort, lihat. Dia cuma 2 kali lebih lama. Nilai n-nya diganti dengan 2n ya. Log 2n dengan log n ini kan hampir dianggap nggak terlalu signifikan lah. Nanti kalian coba ganti n-nya dengan berapapun ini nggak terlalu signifikan, maka tinggal yang tersisa adalah 2-nya. Ini C-op kan dihilangkan gitu ya. Gitu. Jadi sisa 2. Intinya adalah lihat bahwa ternyata 2 algoritma sorting ini yang lebih efisien atau yang kompleksitasnya lebih rendah adalah yang merge sort. Karena ketika ukuran inputnya saya perbanyak, berapa kali pun dia masih lebih cepat dibandingkan insertion sort. Gitu ya. Nah, ternyata merge sort ini juara nih. Nah, kalian di sini dikenalkan nih fungsi baru, logaritmik. Nah, ternyata si logaritmik ini jauh lebih efisien dibanding kuadrat. Nah, nanti ada n log n, ada n log n, ada n kuadrat. Nanti di sana ada lagi nanti. Ini n adalah linear yang paling rendah kompleksitasnya, kemudian semakin ke kanan, semakin tinggi kompleksitasnya. Sebagai bayangan, kalau kalian punya algoritma yang loopnya cuma 1 kali loop, nggak ada di dalam, misal for, habis itu cuma for 1 kali, itu kompleksitasnya adalah n. Tapi kalau kalian membangun algoritma, misal di dalam for ada for lagi 2 kali kan? 2 kali, nah itu biasanya n kuadrat. Kalau for-nya ada 3 kali, seperti saat kita memproses matriks gitu, nah lihat, n pangkat 3. Lihat, kenapa dari awal yang kalian analisis adalah looping. Karena dia sangat berpengaruh di sini. Sangat signifikan pengaruhnya terhadap kompleksitas waktu. Paham ya? Sampai ini minggu depan. Ini namanya order of growth. Order urutan perkembangan. Kalau bahasa Indonesia aneh. Order of growth. Slide-nya sudah ada di LMS. Kalau pengen baca-baca dulu, minggu ke-6 ada ya. Istilahnya order of growth. Minggu depan kita akan belajar ini. Nah, sekarang kalian seenggaknya sudah tahu bahwa ada fungsi n kuadrat dan n log n dari
dua contoh kasus ini. Begitu. Bisa difahami ya, inilah efisiensi algoritma. Ini sekedar gambaran. Minggu depan kalian akan mulai masuk lebih dalam, bagaimana cara menghitungnya, bagaimana mendapatkan CN. Ketika diberikan algoritma, dari mana kita bisa mendapatkan CN dari algoritma itu, gitu kan. Apakah dia N, apakah dia N kuadrat, apakah log N atau N log N, nah itu minggu depan ya. Sekarang belum. Ini dulu. Bisa ya dipahami ya? Gampang, nggak susah. Setelah sisdik tadi susah, membuat berkerut, nah sekarang ini yang rada ringan. Minggu depan yang mulai kita masuk lebih dalam. Baik, ada pertanyaan? Enggak ya? Bisa ya? Oke. Jika tidak ada, materi saya juga udah habis. Minggu ini cuma kita bahas ini aja. Kita akan lanjutkan ke LMS. Silakan kalian akses, ada PR, nggak ada kuis pekan ini. Nggak ada. Saya nggak bikin kuis pekan ini, nggak. Minggu depan aja kuisnya. Jadi sekalian tentang order of growth. Pekan ini cuma ada PR pekan kelima, homework berapa tuh? 3 ya, homework 3. 1, 2, 3. Cuma 2 soal. Supaya kalian punya media untuk belajar, memantapkan apa yang kalian pelajari. Jadi sedikit-sedikit kalian dikasih latihan gitu supaya tambah paham. Gitu ya. Baik, kesempatan terakhir ada yang mau nanya dulu? Misi Bu, Yo. kalau itu yang n kuadrat berarti loopingnya ada 2. Kalau n log n itu berarti gimana Bu? Nah, good question. Saya tadi nungguin ada yang nanya nggak ya kayak gini. Ya betul. Pada umumnya kalau loopnya ada 2 dari di dalam while ada while lagi, di dalam for ada for lagi gitu ya, dua macam itu. Umumnya kita bisa menduga oh ini kayaknya n kuadrat. Tapi bisanya kayak gitu juga bisa jadi n log n. Jadi kita bisa otak-atik nanti dia bisa jadi n log n, nggak selalu n kuadrat. Kayak gitu. Nanti tapi kalau yang for-nya 3, for di dalamnya ada for, ada while lagi, 3 itu biasanya n pangkat 3. Gitu. Bisa nggak Bu jadi n kuadrat? Enggak, relatif enggak. Jadi si n log n ini dengan n kuadrat ini dekat nih sebenarnya. Wait. Nah ini dekat nih. Makanya kalau nggak salah minggu depan kalian akan mulai kita akan mulai membahas algoritma seperti apa yang n log n. Merge sort itu kan dia pada dasarnya kalau algoritma sorting itu kan pada dasarnya loopingnya 2 kan, 2 kali kan. Nah tapi ternyata si merge sort ini bisa jadi n log n bukan n kuadrat. Sementara insertion sort yang sama-sama 2 kali loopingnya di n kuadrat. Nah ada apa nih di sini nih? Nah gitu ya nanti kita periksa kok bisa si merge sort loopnya 2 tapi n log n, sedangkan insertion sort itu n kuadrat. Gitu. Itu minggu depan, sabar. Pelan-pelan belajarnya gitu. Gitu ya. Karena ternyata ya nggak semua kelas bisa secepat kalian dalam memahami. Tapi kan saya harus ya kurikulumnya seperti ini, silabusnya seperti ini ya kita ikutin aja dulu ya. Minggu depan insya Allah. Yang nggak sabar boleh lihat slide minggu depan kayak gimana. Kita lanjutkan diskusi di forum ya. Di forum LMS, kalian kerjakan PR-nya. Ingat jangan upload file. Saya kesulitan mengoreksi kalau kalian upload file. Gitu, itu. Iya, sekedar itu aja. Gitu ya. Baik. Nggak ada pertanyaan? Udah? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Jangan sungkan untuk nanya. Ya, kalau saya responnya lambat, mohon dapat dimaklumi. Ya begitulah, karena yang diurus itu banyak. Saya ngajar 5 kelas. Kalau ngajar ini kan nggak cuma ngomong ya, saya harus nyiapin bahan dulu dari berbagai textbook gitu ya. Jadi mohon dimaklumi itu saya harus nyiapin soal juga supaya kalian bisa latihan. Jadi mohon dimaklumi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Kita lanjutkan interaksi di LMS ya. Oke, thank you. Assalamualaikum. Selamat sore. Makasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.